Nah, selanjutnya ada masalah gangguan saraf. Jadi hipertensi ini, aduh, kayak apa namanya ya? Ya dia bahaya lah, ngerembet semua kemana-mana. Sama kayak mobil saya, hanya gara-gara AC nggak dingin, itu semua spare part yang ada hubungannya sama listrik baterai, ya karena mobil saya hybrid waktu itu, ya itu ngerembet semua, harus diganti semua. Kan nggak mungkin ya tubuh kita ganti semua. Kita kan bukan mobil, kita kan bukan robot. Ya, selanjutnya, nah ini gangguan cerebral otak. Ini yang saya bilang bisa, yang namanya tuh kayak stroke ya teman-teman ya. Ya, dan selanjutnya ya ini ya komplikasi efek-efeknya ya bisa kematian. Nah, faktor-faktor penyebab hipertensi bisa karena faktor usia. Jadi dulu waktu Anda masih muda, waktu dicek tekanan darah, wih normal, bahkan cenderung rendah gitu ya. Tapi ketika Anda masuk usia 30, masuk usia 40, 50, 60, 70, bahkan 80, kok tekanan darahnya itu makin meningkat. Nah, itu bisa karena faktor usia. Ya, biasanya orang kalau karena faktor usia itu biasanya karena usianya bertambah, mereka tuh jadi malas gerak, ya bukan hanya malas gerak tapi malas berpikir juga, ya sama tuh kayak saudara-saudara saya tuh, ya udah malas kerja lah inilah itulah gitu ya. Tetap loh teman-teman, Anda harus 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 beraktivitas lah, ya tapi prioritas Anda tuh udah nggak uang lagi, tapi tetap Anda harus harus beraktivitas apapun, hobi Anda apapun lah, ngobrol sama teman, kumpul sana segala macam ya, harus beraktivitas. Salah satunya adalah olahraga. Nah ini saya bilang faktor genetik ya, bisa dari riwayat keluarga, dan ini tadi obesitas. Nah ini obesitas ini salah satu sih penyebab utama sih teman-teman ya. Jadi eh, lemak yang berlebih lebih dari 20 kilo dari normal berat badan Anda, itu namanya obesitas. Oke. Jadi lemak yang ada di dalam tubuh Anda itu terkumpul kurang lebih sekitar 20 kilo, bukan hanya di sekitar kulit, tapi juga di sekitar organ Anda. Nah, ini yang apa ya? Ini yang menyebabkan Anda bisa mengalami namanya hipertensi. Salah satunya ya, kalau orang obesitas, salah satunya adalah hipertensi. Ya, jarang banget sih orang obesitas itu tekanan darahnya normal, itu jarang. Ya, kebanyakan itu adalah hipertensi. Oke, satu juga merokok. Ya, merokok itu eh, kalau merokok yang model ini, dia kan ada dua jenis ya. Ada merokok yang kayak kretek, ya. Ada merokok yang modern pakai vape, gitu ya. Nah, kalau merokok ini sebenarnya tembakaunya tuh nggak ada masalah. Yang masalah adalah filternya ini nih, kertasnya sama coklatnya. Ini nih racun semua sebenarnya. Ya, jadi yang bahaya itu sebenarnya bukan di nikotin nih, tapi tarnya, teman-teman. Ya, nah ini ya, bang kaum rebahan, oke. Lama-lama kalau orang yang model gini nih, ntar lama-lama kayak bentuknya kayak logo Michelin, tau kan? Yang kayak ada itu tuh, yang putih tapi ya ada banyak lipetan gitu. Ya, nah ini kelebihan konsumsi garam. Hati-hati ya, garam-garam itu ngikat apa? Garam itu bikin darah kental, ya. Dan juga gula dan lemak berlebihan. Wah, ini sebenarnya enak banget nih ya. Gitu. Nah, ini kalau Anda udah konsumsi begini nih, cepet-cepet deh. Anda minumnya pakai hydrogen fonten. Untuk buang lemaknya, Anda pakai channel slimming. Ya. Jadi sebenarnya channel slimming itu bukan hanya buang lemak ya, dia juga bisa buang rasa bersalah Anda, buang intimidasi Anda, sampai buang dosa Anda gitu ya. Kadang-kadang Anda lagi diet gitu ya, lagi jaga makan gitu, tiba-tiba ditawarin teman Anda atau Anda mampir, ya, wah pokoknya makanannya enak ya, Anda coba, wah, tapi setelah kenyang, selesai makan, Anda merasa berdosa, merasa bersalah, merasa terintimidasi, penyesalan gitu ya. Nah, udahlah. Ya, buat buang penyesalan, buang dosa itu pakai channel streaming ya. Nah, ini konsumsi alkohol berlebihan. Memang sesuatu yang berlebih itu nggak baik ya, teman-teman ya. Ini ada merek apa nih ya? Ada Jack Daniels, ada vodka segala macam ya. Kebanyakan lah inilah. Smirnoff ya. Nah, ini stres juga. Apalagi kita tinggal di kota besar ya, yang semuanya tuh serba cepat, maunya satset-satset gitu ya. Beda kalau tinggalnya di daerah atau di kampung, lambat, santai gitu ya. Nah, tapi kalau di kota biasanya orang-orangnya lebih stres daripada orang yang tinggal di kampung-kampung gitu ya, teman-teman ya, atau di pedesaan. Dan ini juga kurang konsumsi sayur dan buah. Oke, ini umum lah ya. Nah, adanya kondisi medis tertentu seperti diabetes. Biasanya
orang kalau ngalamin diabetes itu biasanya ada hipertensi. Nah, ini kayak kayak dua sahabat gitu loh, ya. Dua sahabat kayak Hopeng lah ya, nih temenan, sohib ya. Ada diabetes biasanya ada hipertensi, biasanya ya, tapi belum tentu semuanya. Tapi rata-rata ada diabetes, ada hipertensi. Sebentar ya. Nah, ini juga konsumsi kafein berlebihan. Yang siapa di sini yang tiap hari minum kopi wajib? Coba silakan chat. Kayaknya kalau nggak minum kopi itu ngantuk lah apa segala macam. Coba silakan. Ayo, siapa di sini yang suka kopi ya? Coba. Ada film tuh judulnya Filosofi Kopi. Nomor satu sama nomor dua itu bagus. Bagus banget, Filosofi Kopi. Siapa yang di sini udah pernah nonton ya Filosofi Kopi? Ya, saya udah nonton tuh nomor satu sama nomor dua. Itu film cukup lama sih, dan itu bagus. Ya, ya judulnya Filosofi Kopi. Itu kita belajar tentang kehidupan juga. Itu menarik. Belajar tentang kopi juga, belajar tentang kehidupan. Ya, saya bukan pecandu kopi. Kadang-kadang kalau saya mau ngopi, saya ngopi. Tapi saya bukan bukan apa ya, bukan peminum kopi yang kelas berat, enggak. Ya, saya biasanya kalau minum kayak di Starbucks itu vanilla latte gitu kan. Kadang-kadang tuh orang Starbucks-nya bilang, kopinya mau pakai strong nggak, double nggak, atau biasa ya. Saya bilang jawabnya biasa aja. Ya, jadi saya penikmat kopi yang levelnya masih bawah lah, masih ecek-ecek. Oke. Nah, kalau Anda tuh minum kopinya tuh tiap hari ya, udah berapa lama tuh? Sebenarnya gini ya, eh, kafein itu sebenarnya bagus ya. Dia itu untuk mengurangi resiko jantung sebenarnya. Dan itu untuk biar kita tuh konsentrasi sebenarnya kafein. Ya, tapi kebanyakan orang itu konsumsi kopi yang di dalamnya ada kafein itu berlebihan. Bisa sampai 3 gelas bahkan sampai 5 gelas, apalagi kopinya yang strong punya gitu. Gitu ya. Kafein itu sebenarnya bagus, tapi dalam batas tertentu ya standarnya. Tapi kalau berlebihan itu udah nggak bagus. Ya justru malah bisa nyerang ke jantung Anda. Oke. Thank you ya teman-teman sudah jawab. Nah, cara mencegah hipertensi. Nah, ingat ya, buat Anda ya. Jadi kafein itu nggak cuma hanya di kopi ya, tapi di teh juga ada. Ya, nah saya itu lebih suka teh daripada kopi, gitu ya. Jadi kapan-kapan kita ngeteh ya. Jadi jangan cuma ngopi aja. Kapan-kapan kita ngeteh yuk. Ya, ada tuh teh. Saya suka tuh kayak chamomile, Earl Grey. Ya saya sebenarnya suka apa minuman-minuman herbal kayak apa namanya jahe, terus apalagi sih daun serai, terus apa lagi namanya eh, kayak apa namanya, duh lupa, kayak wedang uwu gitu loh. Nah gitu saya suka. Oke. Nah selanjutnya cara mencegah hipertensi ya, dan ini diolah dari berbagai sumber. Konsumsi makanan yang sehat, iya Pak, siap. Padahal mah belum tentu ya. Batasi asupan garam, gula, dan lemak. Nah ini saya lagi berapa bulan ini saya lagi belajar ya untuk konsumsi makannya tuh dengan rasa yang hambar. Saya lagi belajar. Kalau dulu-dulu tuh ya makanan tuh harus ada sambel ya, yang digoreng, yang kriuk-kriuk, yang crispy, atau yang kayak di grill. Wah itu lebih enak. Yang berlemak, berminyak itu seneng banget. Nah saya dalam berapa bulan ini mungkin udah hampir 1 tahun ya. Saya itu udah nggak makan tanpa cabai itu bisa ya, makan tanpa asin itu bisa, makan tanpa manis itu bisa, bahkan makan tanpa ada kayak lemak-lemak atau gimana itu bisa ya. Jadi saya bisa makan hambar sekarang, belajar, dan itu memang butuh waktu sih, memang nggak enak kok gue makan hambar ya, tapi kalau Anda biasakan seperti itu, tujuannya adalah biar Anda lebih sehat ya. Jadi antara niat ya sama alasan itu harus lebih besar niat Anda teman-teman daripada alasan. Tapi kalau Anda sebaliknya ya Anda nggak akan bisa. Oke. Nah ini stop ngerokok ya. Pak Leo dulu ngerokok nggak? Saya jawabnya iya. Saya dulu ngerokok. Tapi saya bukan tipe yang ngerokoknya tuh aktif, yang setiap hari ngerokok enggak. Ya. Jadi saya biasa kalau kumpul sama temen baru ngerokok gitu loh. Nah itu biasanya tuh dibilang namanya social smoker, ya bukan aktif smoker gitu ya. Ya dan ini kurangi konsumsi kafein.
Terus olahraga secara teratur, sebenarnya olahraga secara teratur itu minimal itu seminggu 2 kali, teman-teman. Ya, kalau bisa sih seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali boleh. Ya, terserah Anda mau jalan kaki, tapi saran saya sih olahraga jalan itu kayak bukan olahraga sih. Kecuali Anda jalan kakinya itu dalam gerakannya cepat, ya, atau lari. Nah, itu olahraga. Tapi kalau cuma jalan keliling komplek itu jalan, itu mah bukan olahraga, itu mah jalan-jalan, teman-teman. Ya, tapi harus jalan cepat. Yang bagaimana tuh Anda keluar keringat. Keluar keringat itu bukan karena sinar matahari ya, tapi keluar keringat karena memang Anda gerakan-gerakan Anda itu meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Ya, bisa bisa jalan kaki dengan cepat, atau bisa dengan berenang, atau bisa dengan yoga, atau bisa dengan nge-gym. Ya, di tempat gym itu kan banyak ya olahraga dalam bentuk apapun gitu ya, atau dengan boxing, macam-macam lah. Ya, yang penting tuh tubuh Anda tuh berkeringat, detak jantung Anda itu lebih cepat, tapi ada batasnya ya, tergantung usia Anda. Jangan Anda hajar terus olahraga kayak contoh ya, olahraga yang kompetitif kayak badminton, kayak futsal. Kalau Anda sudah di atas usia 35, saranku hindari ya, atau kurangi lah, atau tahu diri lah. Ya, kadang-kadang kita main badminton gitu ya. Wah, kayaknya tuh kita nggak mau kalah gitu. Main terus, main terus, main terus, main terus. Tahu-tahu jantung Anda nggak kuat, meninggal di tempat. Ya, sama kayak sepedahan juga sama. Oke. Siapa di sini yang hobi main badminton atau hobi sepeda? Coba siapa? Silakan chat. Atau yang hobinya nge-gym. Nah, kayak saya. Nah, saya olahraganya itu nge-gym sama berenang. Oke. Sama cari duit. Ya. Caer apa caer? Caer apa? Caer nge-gym ya. Oh, caer ini perutnya ini nih, apa? Perutnya ada six pack dia, ada shape-nya tuh. Wah, keren tuh. Ya, kalau nge-gym tuh harus belajar sama caer tuh. Raden Welly, saya angkat apa? Angkat galon. Angkat galon juga olahraga, tapi ingat ya, kalau Anda angkat galon, itu posisi angkatnya itu nggak boleh sembarangan ya. Kalau Anda sembarangan ngangkat galon, galon itu 20 kilo kurang lebih. Itu Anda nanti bisa kesleo atau Anda bisa kalau orang Jawa bilang kecentit ya. Ya. Nah, itu hati-hati loh, nanti bisa saraf kejepit ya. Oke. Yang lain gimana nih? Yang lain olahraga di mana? Di kasur. atau atau olahraganya nontonnya Netflix gitu. Olahraga gini, gitu ya. Kecetit ya, iya iya. Kecentit atau kecetit ya, nggak tahu lah, pokoknya kurang lebih gitulah ya. Nah, ini juga jaga berat badan. Nah, ini nih yang emak-emak tuh paling susah ya. Kayaknya timbangan ini adalah musuh gitu loh ya, musuh musuh bangsa emak-emak gitu loh. Jadi kalau udah lihat timbangan tuh kayaknya takut gitu loh, udah kayak vampir aja ketemu bawang putih gitu. Ya, Anda harus coba sih, Anda harus berani. Seminggu sekali atau 2 hari sekali, 3 hari sekali Anda timbang. Sama kayak saya bahkan setiap hari saya timbang. Berat badan saya berapa sih? Berat badan saya timbangnya terus. Ya, jadi biar tahu progresnya. Ya kadang-kadang kita udah diet, udah jaga makan dan segala macam, pengen turun, nggak taunya nggak turun-turun. Kadang-kadang kesel ya, pengen banting timbangan ya. Jangan, timbangan yang dibanting. Mendingan banting lemak Anda. Oke? Nah, ini kelola stres, Anda bisa lakukan ya. Nah, sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Makin kita berumur ya, Anda itu harusnya makin rutin yang namanya olahraga. Ketika Anda selesai olahraga, itu makanya ada namanya hormon ya. Bilangnya namanya hormon dose, ya, hormon dopamin, hormon endorfin, ya, oksitosin sama serotonin. Jadi ada namanya dose. Ya, itu namanya kalau disingkat itu atau bisa dibilang namanya happy hormone. Itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita dan itu sangat positif, teman-teman. Nah, dan itu justru bagus ya. Jadi keluarkan hormon-hormon yang positif. Ya, itu namanya dose, dopamin, oksitosin, serotonin sama endorfin. Nah, itu bagus sekali. Itu salah satu manfaatnya ketika Anda banyak keluarkan hormon yang namanya dose atau happy hormone, Anda itu makin sehat, Anda itu makin awet muda, ya, sehat bugar, makin awet muda dan panjang umur. Gitu. Nah, itu salah satu kalau Anda mau menghasilkan hormon dose tersebut itu dengan cara namanya olahraga.
Ya, bisa dengan olahraga, bisa dengan Anda kumpul sama teman-teman, ya, teman-teman hahaha, ya, tapi jangan ngegibah ya malah dapat emosi negatif ya hahaha aja lah, bercanda-bercanda, kumpul-kumpul gitu ya. Atau mungkin Anda bisa ya kayak kayak di gereja ada ibadah gitu kan ya, atau di apa ya Anda beribadah itu juga bisa keluarkan hormon yang namanya dosa, itu bagus banget. Ya, atau dengan cara namanya meditasi. Nah, itu bisa atau melakukan namanya yoga atau juga olahraga macam-macam. Ya, jadi kalau kita semua Anda mau sehat, bugar, panjang umur, awet muda, sering-seringlah atau banyak-banyaklah Anda menghasilkan atau mengeluarkan yang namanya hormon DOSE, ya, dopamin, oksitosin, serotonin sama endorfin. Nah, tapi kalau Anda stres, kena penyakit, stres, segala macam, yang Anda hasilkan namanya hormon, aduh, saya lupa lagi, no. Aduh, no. Hormon apa namanya ya? Pokoknya ada ya. Hormon kesetresan sih. Nah, itu membuat tubuh Anda itu jadi rentan kena penyakit. Ya, intinya begitu, ya. Nah, ini juga tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, sebenarnya kalau menurut jam tubuh kita, itu sebenarnya kita tuh harus tidur itu jam 9 malam sebenarnya. Paling malam itu jam 10. Jadi kita tidur jam 10 malam, bangunnya itu antara jam 4 atau jam 5. Nah, itu body clock kita tuh sebenarnya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak semua orang itu bisa tidur sesuai dengan body clock kita. Ya, itu secara umum ya, secara medisnya begitu. Ya, tapi kembali lagi, setiap orang itu kan punya pola yang berbeda. Ya, ada orang yang tiap hari tidurnya hanya 3 jam, itu udah berkualitas, itu udah segar. Ada juga yang butuh tidur 5 jam, ada yang butuh 6 jam, ada yang bahkan yang butuh sampai 8 jam. Nah, kalau saya pribadi, saya itu harus tidur itu setiap hari itu 7 sampai 8 jam. Baru saya itu muka saya cerah dan segala macam. Kalau saya tidur cuma 3 jam, 4 jam, itu mukanya tuh udah nggak enak gitu loh. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, emosi itu jadinya labil gitu. Ya, ibaratnya kayak senggol bacok gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini yang tadi di awal saya bilang perlu punya ya. Ini alat yang manual nih. Biasanya kalau kita ke klinik pakai alatnya begini. Ya, sekarang kan udah canggih. Anda bisa beli yang berbagai merek ya. Kalau saya punya, saya beli yang Omron. Ya, cek tekanan darah secara berkala. Oke. Oke, saya mau kasih lihat ada testimoni ya teman-teman ya, sebelum saya masuk ke produk ya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat dulu ya testimoninya. Sama-sama kita nonton yuk teman-teman. Punya riwayat sebenarnya pertama dari asma, itu dari SD sampai terakhir itu aku kan beli hidrogen fonten itu di November tahun 2019. Bayangin dari SD sampai umur segitu tuh, sampai tahun 2019 saya masih ada asma. Jadi kemana-mana saya bawa obat Ventolin, itu pasti ada di kantong sama obat asma. Untuk hipertensinya sendiri itu saya ada ketika umur saya menginjak 30. Ketika saya pakai produk hidrogen fonten di tahun 2019 itu di bulan November, pertama kali untuk asmanya itu sekitar 2 minggu itu udah kelihatan perubahannya. Bisa alergi dingin, panas kepanasan, bisa dari makanan, semua itu bisa, kecapean, itu bisa asma gitu loh. Semenjak pakai hidrogen fonten, saya liatin tidurnya nyenyak sampai pagi. Dan mama saya bilang juga nafasnya juga nggak bunyi gitu. Pakai ini nafas saya berasa lega gitu loh. Jadi kayak plong gitu loh. Saya inhalasi, saya minum gitu kan. Nah, untuk hipertensi sendiri memang tidak langsung cepat. Awal bulan pertama saya cek masih tinggi. 3 bulan kemudian saya cek dari 180 turun jadi 150. Tapi saya tetap konsumsi obat ya itu ya. Cek lagi 3 bulan kemudian total 6 bulan. Total 6 bulan baru darah saya itu normal 120 per 80. Selama ini saya tidak pernah darahnya di bawah 150. Ini 6 bulan itu langsung darah saya normal dan sampai sekarang saya darahnya normal, tidak pernah lewat dari 150. Kayak gitu. Jadi puji Tuhan sih, memang ini ngebantu banget alatnya. Padahal saya udah nggak konsumsi obat loh. Hipertensi 6 bulan baru saya cek itu normal. Ya, kalau untuk asma sekitar 2 minggu udah kelihatan hasilnya. Dan sampai sekarang saya tidak konsumsi Ventolin lagi, obat semprot yang dibawa kemana-mana itu udah enggak. Oke, nah itu ya testimoni hipertensi dari Ibu Cica ya, itu luar biasa.
tiap hari beliau menggunakan yang namanya produk hydrogen fonten, sudah lepas obat. Bayangkan, Anda kalau ke dokter ya, itu selalu harus konsumsi, pasti dikasih obat. Salah satu obatnya adalah apa ya namanya, yang ada kandungan statin deh kayaknya kalau kalau hipertensi, atau itu untuk kolesterol ya. Saya nggak ingat ya, karena memang saya bukan pengidap hipertensi sama diabetes sih, itu ya. Dan makanya orang kalau kena hipertensi biasanya jadi apa ya? Jadi bilangnya harus minum obat seumur hidup. Kalau nggak minum obat, lu hati-hati, lu bahaya, gitu ya. Nah, berarti kalau dia sehat dengan obat-obatan, berarti sebenarnya dia nggak sehat. Ya, sehat yang sesungguhnya, sehat yang sejati itu adalah ya dia bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan obat, gitu ya. Mengalami hipertensi terdeteksi Kita lihat lagi ya testimoni yang kedua ya dari Cisandra. Oke. itu di akhir tahun 2013, hamil trimester kedua itu saya mengalami preeklamsi. Nah, di sana darah saya tinggi, itu kalau orang bilang keracunan kehamilan ya, ada protein di dalam urin dan tensinya juga tinggi. Tekanan darahnya pernah 190 per 150, sempat 160 per 100 berapa ya, hampir 120 kali. Itu saya dengan minum obat tiap hari. Inhalasi, saya rajin inhalasi tiap hari. Puji Tuhan tekanan darahnya normal, 120 per 80. Waktu sebelum saya kenal hidrogen, saya itu hampir tiap hari sakit kepala. Setelah saya konsumsi hampir 2 minggu, ternyata sakit kepala saya hilang. Nggak pernah datang sama sekali. Sampai ini udah 3 tahun saya minum hidrogen, sakit kepala saya tuh bisa dihitung pakai jari sebelah tangan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ini testimoni dari Cisandra. Jadi hari ini ada 2 testimoni dari Ibu Cica dan Cisandra, ya, mengenai hipertensi. Jadi Anda sekali lagi jangan anggap remeh yang namanya hipertensi. Tadi kan sudah saya jelaskan kan, komplikasi dari hipertensi itu bisa kemana-mana ya. Bisa ke jantung, bisa ke pembuluh darah, bahkan bisa sampai ke mata, teman-teman ya. Nah, itu jangan ya. Olahraga ngunyah. Ya. Nah, ini ya. Saya masuk ke produk ya, teman-teman. Ini saya jelaskan dulu produk pertama, namanya hydrogen fonten. Air hidrogen itu membantu, ini berdasarkan penelitian ya. Air hidrogen itu membantu menurunkan tekanan darah dan membantu memperbaiki ketidakseimbangan sistem saraf otonom yang disebabkan oleh hipertensi. Ya, jadi air hidrogen. Sebentar. Nah, saya buka materi yang selanjutnya sebentar ya. Mana nih? Oke, kenapa sih kita butuh hidrogen? Kita lihat sama-sama ya, sebentar ini saya kasih lihat. Kenapa kita butuh hidrogen? Dan ini sangat penting, karena semua orang pasti minum air, oke? Dan satu-satunya jenis air yang ada di dunia yang bisa mengandung yang namanya antioksidan adalah air hidrogen. Jenis air yang lain nggak bisa. Jadi karena air hidrogen mengandung antioksidan, maka dia sangat cocok, sangat tepat untuk orang untuk mencegah yang namanya hipertensi dan untuk menyembuhkan yang namanya hipertensi. Jadi tekanan darah Anda kembali normal. Dan itu butuh apa ya, bertahap ya teman-teman ya. Bukan Anda sekali minum langsung, wah tekanan darah Anda langsung normal, nggak seperti itu. Ya, bukan kayak makan cabai langsung pedes. Oke, jadi satu-satunya jenis air ya. Kalau jenis air yang lain itu nggak bisa. Ya, mereka jenis air yang lain itu hanya untuk menghilangkan haus, nggak bisa untuk menghilangkan penyakit, apalagi hipertensi. Hanya air hidrogen aja teman-teman ya. Saya nganjurkan. Nah, ini saya kasih satu video ya. Ini ada dokter senior. Kita lihat sama-sama. Saya nganjurkan 1 apel, 1 tomat, banyak antioksidan, dan 8 stroberi. Barusan saya dapat 1 artikel. Makan 8 stroberi 1 hari, ternyata bisa menghalau penyakit kanker dan penyakit stroke dan jantung. Luar biasa antioksidannya. Ya, jadi Anda jangan remehkan yang namanya antioksidan. Ya, antioksidan Anda butuh konsumsi suplemen, vitamin, atau bahkan buah-buahan ya. Nah, ada solusinya yang lebih gampang, lebih praktis, lebih simple adalah Anda tinggal beli mesin yang namanya hydrogen fonten, karena
karena hydrogen fontaine bisa mengubah air biasa menjadi air hidrogen yang mengandung antioksidan. Dan antioksidannya itu setara dengan 1032 apel dan 1512 pisang dan 76 wortel dan 90 brokoli dan 7,4 labu. Ya, dan ini. Nah, ini luar biasa. Antioksidannya setara dengan ribuan buah-buahan hanya dengan minum 4 botol aja. Ya, 4 botol hidrogen fontaine. Oke. Nah, kalau zaman dulu itu bisa dibilang air ajaib ya, teman-teman ya. Air di Lourdes, Tlacote, Nordenau, Hitotenir Rosui. Ya, dan ini air Zam-Zam juga ada penelitiannya mampu menetralkan sel oksidatif atau radikal bebas. Jadi gini, antioksidan banyak masuk ke dalam tubuh kita itu untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Oke. Nah, radikal bebas inilah yang membuat kita tuh punya banyak penyakit. Salah satunya adalah hipertensi, teman-teman ya. Nah, ini healing water. Jadi menurut penelitian dari Molecular Hydrogen Institute, semua air yang dibilangnya air ajaib, air mujizat, atau air kesembuhan di berbagai daerah itu sama-sama mengandung namanya molekul hidrogen, teman-teman ya. Bahkan menurut Molecular Hydrogen Institute atau MHI, ini mereka klaim ya, mereka mengatakan air hidrogen terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua jenis organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1000 artikel. Berapa bulan lalu saya udah bilang ya, penelitiannya ada 1.600 ya. Sekarang nambah, jadi 1.800. Ya, karena terus bertambah. Dan selanjutnya ini ada dari Dr. Sanetaka ya. Hidrogen aktif yang dapat menetralis radikal bebas. Ya, Dr. Kim Yung-Pee juga sama, radikal bebas. Jadi jadi kalau Anda mau sehat gitu ya, atau terbebas dari namanya hipertensi, Anda konsumsi yang namanya hydrogen fontaine. Ini yang utama. Nanti saya akan share produk kedua dan ketiga ya, teman-teman ya. Nah, ini juga sebenarnya air kaya hidrogen itu sebenarnya pernah dibuat seminar ilmiah pada tahun 2019 ini di depan para dokter ya. Ini ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi yang jelasin dokter, pesertanya juga dokter semua ya. Ini air kaya hidrogen. Oke. Dan ini ada Nobel Prize nominee. Beliau bisa mendapatkan Nobel Prize nominee itu namanya Dr. Gardner Nicholson, itu gara-gara dia meneliti manfaat hidrogen untuk kesehatan manusia. Nah, ini ya. Jadi kalau di luar negeri, teman-teman, kalau Anda tanya ya, Pak, ini saya kalau konsumsi hydrogen fontaine ya, setiap hari sampai bertahun-tahun, aman nggak Pak? Ada efek samping nggak Pak? Jawabannya adalah ini. Ya, diizinkan pemakaiannya oleh Depkes Jepang. Jadi Jepang itu sudah pakai sejak tahun 1966, teman-teman. Ya, bahkan negara Jepang menurut WHO ya, itu adalah negara yang penduduknya paling panjang umur. Mereka itu rata-rata meninggal usianya 81, teman-teman. Ya, bahkan ada yang 90, bahkan ada yang 100. Itu udah biasa di sana. Oke. Nah, justru kalau ada orang Jepang meninggalnya di umur 70, itu dibilangnya mati muda. Ya, tapi kalau di Indonesia umur 70 baru meninggal, dibilang apa? Wah, udah banyak pahala. Wah, pasti dia jaga kesehatan segala macam, ya. Jadi beda negara, beda persepsi ya. Oke, kalau di Jepang tuh dibilang mati muda tuh ya. Nah, Depkes Korea Selatan itu sejak 1978. Ya, Amerika Serikat sejak tahun 2003. Gitu. Jadi teman-teman kalau Anda ke Jepang, ke Korea Selatan atau ke Amerika, Anda coba deh masuk ke supermarketnya. Biasanya di supermarket tersebut itu banyak dijual air hidrogen dalam bentuk saset atau dalam bentuk kaleng. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau di Indonesia belum ada, belum masuk ya. Nah, makanya hydrogen fontaine itu terbukti aman tanpa efek samping, terbukti efektif pada banyak penyakit. Makanya dokter Andi, dokter internis di Karawang, itu mengatakan kalau orang Indonesia semuanya ganti ya minumnya dari air putih, air biasa ke air hidrogen, maka rumah sakit itu pasti sepi. Nah, beliau yang mengatakan seperti itu. Tapi memang benar sih, pasti sepi.